Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Indri Cahyani dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi store prosedur dan juga function dalam mata kuliah teknologi basis data. Baik, langsung saja. Yang pertama, pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada mengapa menggunakan store prosedur dan juga function dalam pembuatan basis data. Yang kedua ada pengertian dari store prosedur. Yang ketiga ada sintaks dari store prosedur. Yang keempat ada parameter dalam store prosedur. Yang kelima ada store prosedur dengan looping dan kondisi, di mana materi kelima ini akan saya bawakan dengan live coding melalui CMD. Yang keenam ada function, yang ketujuh ada sintaks dari function. Dan function ini juga akan saya jelaskan melalui live coding di CMD. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengapa kita menggunakan store prosedur dan juga function dalam pembuatan basis data? Store prosedur dan juga function ini adalah suatu fungsi yang dibuat untuk menangani beberapa hal yang berkaitan dengan DBMS atau Database Management System. Store prosedur dan juga function seringkali menjalankan suatu fungsi yang sifatnya rutin untuk dilakukan. Selain itu, store prosedur dan juga function ini dapat digunakan oleh database administrator atau developer untuk pembatasan akses ke basis data sehingga adanya integrasi data. Nah, selanjutnya, apa itu store prosedur? Store prosedur merupakan sekumpulan sintaks di SQL yang tersimpan dalam server. Store prosedur ini adalah objek yang rutin dan menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai dalam bentuk parameter output. Nah, parameter outputnya ini dapat berjumlah lebih dari satu. Namun, di function nanti berbeda. Karena function memiliki return, nanti function itu hanya memiliki satu nilai output. Selain itu, store prosedur juga mengandung perintah-perintah program yang melakukan operasi dalam database, termasuk memanggil prosedur lain. Store prosedur juga mengembalikan suatu nilai status pada pemanggilnya untuk mengindikasikan sukses atau gagalnya suatu prosedur. Nah, store prosedur ini memiliki sintaks pada umumnya. Di sini ada cara membuat store prosedur dengan sintaks yang di sebelah kiri ini. Saya jelaskan dari delimiter. Delimiter ini adalah pembatas yang mana menandakan di bawah delimiter ini merupakan sintaks dari store prosedur. Delimiter ini kita mendeskripsikan delimiter ini dengan double dollar atau dapat juga menggunakan dengan double slash seperti itu. Lalu setelah pendeklarasian delimiter ini, kita mengetikkan sintaks create procedure. Lalu akan diikuti dengan nama prosedurnya. Nah, setelah itu ada kurung buka diikuti dengan parameter 1 hingga parameter ke n. Namun, dalam pembuatan prosedur ini dapat juga tidak memiliki parameter dan dikosongkan saja. Lalu selanjutnya dimulai dengan begin. Nah, di antara begin dan end ini dinamakan sebagai body dari store prosedur itu sendiri, di mana body-nya itu dapat berupa kode SQL atau statement. Lalu yang diakhiri dengan perintah end dan juga diakhiri dengan delimiter yang sudah dideklarasikan sebelumnya, yakni double dollar. Nah, karena sebelumnya kan delimiternya itu adalah double dollar, maka kita akan mengganti lagi delimiternya menjadi titik koma. Nah, untuk menjalankan store prosedur yang sudah kita buat sebelumnya, kita dapat menggunakan sintaks call nama prosedur. Dan jangan lupa untuk menambahkan kurung buka, kurung tutup, dan juga diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yaitu menggunakan input dan output parameter dalam store prosedur. Input dan output parameter didefinisikan dalam bagan deklarasi prosedur yang dimana menggunakan keyword in, out, dan juga in, out. Parameter in ini digunakan untuk inputan parameter yang akan disimpan dalam store prosedur. In juga menjadi nilai default dari variabel parameter ini. Jika kita tidak mendeklarasikan parameter ini, maka otomatis store prosedur ini akan menggunakan parameter in, seperti itu. Lalu ada parameter out. Parameter out ini digunakan sebagai output parameter yang diperoleh dalam store prosedur. Lalu ada parameter in-out yang digunakan sebagai parameter yang dapat digunakan sebagai input maupun output.
Lalu ada function. Nah, sebelum kita lanjut ke function, saya akan menjelaskan live coding store prosedur ini yang disertai dengan looping dan juga kondisi di CMD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial untuk membuat store prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke store prosedur dengan parameter in, out, dan in, out, di sini saya akan menunjukkan cara membuat store prosedur dengan sederhana. Nah, sebelum itu saya buat database-nya terlebih dahulu. Dengan mengetikkan create database dan juga nama database-nya. Lalu kita enter. Karena sudah terbentuk database-nya, maka kita akan menggunakan database ini untuk membuat store prosedurnya. Jadi kita masuk dulu ke database-nya dengan mengetikkan use db procedure. Nah, kita sudah masuk ke database DB prosedur, maka di sini kita bisa langsung membuat store prosedur yang sederhana. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk membuat store prosedur itu diawali dengan delimiter. Nah, delimiternya di sini saya menggunakan double slash. Lalu create prosedur dengan nama prosedurnya yaitu SP sederhana tanpa menggunakan parameter di dalamnya. Lalu dimulai dengan begin, dan setelah begin ini ada body dari store prosedurnya, yaitu declare, mendeklarasikan A yang bertipekan integer. Lalu kita men-setting nilai A sama dengan 5. Lalu kita juga men-setting nilai A itu sama dengan A dikali dengan 5. Nah, setelah itu kita akan men-select A. Dan juga mengakhirinya dengan N dan juga delimiter yang telah kita buat sebelumnya, yakni delimiter double slash. Jadi kita akhiri dengan N dengan delimiter double slash. Lalu kita enter. Nah, query-nya sudah berjalan, maka kita akan memanggil delimiter, maksud saya store prosedur yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan sintaks yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, yaitu sintaks call SP sederhana. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan delimiter double slash, maka kita ganti dulu delimiternya agar delimiter antara terdapat terlihat mana batasan yang mana merupakan store prosedur dan juga query biasa. Dikatakan error karena saya salah memasukkan nama prosedurnya. Jadi nama prosedurnya itu SP sederhana. Kita ulang, call SP sederhana, titik koma, enter. Nah, sudah terlihat bahwa
kita tadi sudah men-setting nilai A yaitu 5, dan men-setting juga nilai A itu A dikali 5. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi body dari store prosedur ini sudah berjalan, dan store prosedur dengan nama SP sederhana ini sudah berhasil dibuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial membuat store prosedur dengan parameter in. Sebelum itu saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yakni tabel mahasiswa. Dengan isiannya yaitu NIM dengan tipe data varchar. Lalu ada nama dengan tipe data varchar juga. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar juga. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data enum dengan isian laki atau perempuan. Dan yang terakhir ada kolom IPK dengan tipe data float. Oke. Kita jalankan. Nah, tabel sudah terbentuk. Kita bisa lihat terlebih dahulu tabelnya. Mohon maaf. Nah, karena tabel sudah terbentuk, sekarang kita tampilkan dulu tabel mahasiswanya. Nah, sudah terlihat di sana field-field apa saja dan tipe datanya. Selanjutnya kita akan buat store prosedur untuk menambahkan data dari tabel mahasiswa ini, karena tentu saja jika menggunakan query biasa itu akan menggunakan waktu yang lama juga. Jadi kita bisa menggunakan store prosedur ini untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu kita hanya dengan memanggil prosedur yang telah kita buat. Yang pertama kita ketikkan delimiter / create procedure. Nama prosedurnya yaitu input data. Nah, di sini kita akan memasukkan parameter in, di mana akan ada masukan berupa data NIM dengan tipe data varchar. Lalu selanjutnya ada tipe data, kita masukkan lagi in dan nama dengan tipe data varchar juga. Lalu in kembali alamat dengan tipe data varchar juga. Lalu kita masukkan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada masukkan IPK.
dengan tipe data float. Nah, ini merupakan isian dari parameter yang ada di prosedur input data nantinya. Nah, itu baru parameternya. Kita akan mulai dengan begin. Ini sebelumnya kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita mulai dengan begin. Lalu isi atau body dari store prosedur ini adalah perintah untuk memasukkan data-data yang sudah sesuai dengan parameter yang telah saya tambahkan sebelumnya. Jadi isinya ada insert input nama tabel mahasiswa dengan urutannya yaitu NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga IPK. Kemudian tutup. Lalu values-nya atau isinya ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga IPK. Oke, itu untuk body-nya atau statement-nya yang harus dijalankan nanti jika prosedur ini dipanggil, dan kita akhiri dengan end. Kita jalankan. Store prosedur ini sudah terbentuk. Selanjutnya, file store prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Input data. Dengan mengisikan datanya, lalu namanya, lalu alamatnya, setelah itu jenis kelaminnya, dan yang terakhir IPK-nya. Tutup. Nah, store prosedurnya sudah berjalan dan juga memanggil store prosedur input datanya sudah. Jadi kita tampilkan apakah data yang kita masukkan baru saja ini sudah masuk ke dalam tabelnya. Caranya select all, form mahasiswa. Nah, sudah ada. Di sini sudah terlihat dengan NIM A01 atas nama Tika Artika. Jadi, datanya sudah masuk dan store prosedur dengan parameter in-nya sudah berjalan. Membuat store prosedur dengan parameter out. Nah, di sini saya akan membuat store prosedur yang dapat mendapatkan nama mahasiswa berdasarkan inputan NIM mahasiswanya. Nah, di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu store prosedurnya seperti biasa. Delimiter. Lalu kita lanjutkan dengan create prosedur. Nama prosedurnya yaitu get nama. Nah, isi parameter dari get nama ini
pertama-tama kita masukkan in. Isinya yaitu ada vnym dengan tipe data char. Lalu ada, setelah ini kita akan masukkan parameter out, di mana akan memberikan keluaran atau output yang nantinya saat dipanggil. Jadi parameter outnya ini bikin nama vnama dengan tipe data char juga. Maaf, maksud saya varchar. Setelah sudah, lalu kita ketikkan begin, dan juga kita berikan body dari prosedur ini, yakni select nama dari tabel yang akan kita pilih. Kita akan memilih namanya, kita masukkan ke vnama, di mana where from dari tabel mahasiswa, di mana nim-nya sama dengan vnym. Vnym itu adalah inputan dari kita ketika kita akan mencari namanya. Oke, sudah, kita end. Dan jangan lupa delimiternya. Oke, sudah berjalan dan prosedur get nama ini sudah berhasil. Oke, setelah terbentuk prosedur get nama tadi, kita akan memanggilnya dengan melakukan call get nama dengan isian nim yang akan kita panggil, yaitu nim A03 add nama. Oke. Nah, jadi sudah terpanggil dan kita akan menampilkannya dengan cara ketikkan select add nama. Nah, jadi nama dari mahasiswa dengan NIM A03 adalah Rosa Adinda. Nah, jadi begitulah implementasi dari store prosedur dengan parameter out. Jadi kita akan memasukkan terlebih dahulu apa yang ingin dicari, yaitu A03, dengan outnya itu keluarannya adalah namanya dari NIM yang kita cari. Oke, setelah kita mempelajari parameter in dan juga parameter out, di sini saya akan menampilkan implementasi dari parameter in out. Di mana parameter in out ini dapat digunakan untuk dua hal, yakni sebagai input sekaligus juga sebagai output. Di sini saya membuat parameter in out bernama add1. Yang pertama-tama delimiter, lalu create prosedur dengan nama add1. Lalu kita tambahkan parameternya, yakni in out dengan variabel angka, vAngka dengan tipe data integer. Selanjutnya kita begin. Nah, body-nya ini kita select vAngka ini kita akan tambahkan 1. Jadi saat vAngka ini dimasukkan, nanti dia akan ditambahkan dengan 1. Oke. Lalu kita end. Nah, setelah kita end, bisa kita enter. Nah, prosedur add1 ini sudah terbentuk. Selanjutnya, kita akan mengganti delimiternya dulu.
delimiternya kita ganti. Setelah itu kita akan set add angka ini sama dengan 100. Setelah itu kita enter. Nah, kita sudah men-set yang namanya variabel angka ini bernilai 100. Lalu setelah angka ini memiliki nilai 100, kita akan panggil store prosedur yang sebelumnya kita buat, yaitu add one. Kita call add one. Kita masukkan add angka. Nah, kita memasukkan add angka ini di dalam prosedur add one. Nah, sudah berjalan. Kita akan menampilkannya dengan cara select add angka. Nah, tadi kan saya memasukkan add angka ini bernilai 100. Setelah itu, kita call store prosedurnya, dan kita gunakan add angka ini. Dan add angka ini akan ditambahkan dengan 1, sesuai dengan store prosedur yang sudah kita buat, yakni select v angka plus 1. Jadi angkanya menjadi 101. Begitulah implementasi dari parameter in-out dalam penggunaan store prosedur. Setelah kita mempelajari store prosedur dengan parameter in-out dan juga in-out, kali ini saya akan mencoba membuat store prosedur dengan perulangan dan juga pengkondisian. Nah, di sini saya akan membuat store prosedur mencetak angka ganjil dengan perulangan while sekaligus juga dengan pengkondisian if. Tentunya pertama-tama kita buat delimiternya terlebih dahulu. Lalu kita create prosedur. Setelah itu kita beri nama angka underscore ganjil. Angka ganjil ini adalah nama dari prosedurnya. Lalu kita berikan parameter, yakni parameter input in v angka 1 bertipe data integer. Lalu parameter input kembali v angka 2 bertipe data integer pula. Setelah itu kita akan memulainya dengan begin. Body dari prosedur ini kita mulai dengan mendeklarasikan variabel lokal, yakni i sebagai variabel lokal. Declare i dengan tipe data integer. Lalu dilanjutkan dengan men-set i ini sebagai input dari parameter v angka 1. Setelah itu saya akan memberikan perulangan while, di mana jika i kurang dari dan sama dengan v angka 2 atau angka terakhir yang diinputkan, maka akan dilakukan atau do pengecekan pengkondisian, dicek dengan pengkondisian if i di modulo 2 menghasilkan sisa 1, maka yang akan dijalankan perintahnya yakni men-select nilai i yang diinputkan. Jika sudah, maka pengkondisian if ini akan dihentikan dengan end if. Setelah itu, kita akan melakukan looping dengan mengeset i ini
sama dengan I ditambah 1. Jadi setelah I V angka 2 ini dicek apakah I kurang dari sama dengan V angka 2, maka akan dilakukan pengecekan I dibagi dengan 2 apakah menghasilkan nilai sisa 1. Jika bersisa maka I-nya akan diselect, lalu pengkondisian dihentikan, dan nilai ini akan kembali ditambahkan dengan 1 sebagai bentuk perulangannya. Namun jika kembali lagi, jika I ini sudah lebih dari V angka 2, maka perulangannya akan dihentikan dengan end while. Setelah itu jangan lupa untuk menghentikan end prosedurnya dengan delimiter. Oke. Nah, prosedurnya sudah berjalan. Setelah itu saya akan mengganti delimiternya terlebih dahulu. Setelah diganti, saya akan memanggil store prosedur yang sudah kita buat tadi, yakni angka underscore ganjil dengan parameter dimulai dari angka 5 sampai dengan angka 5 ini merupakan V angka 1 dan angka 45 ini merupakan V angka 2. Setelah itu kita tutup dan kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi urutannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat store prosedur dengan menggunakan kondisi case. Nah, untuk itu pertama-tama kita seperti biasa ketikkan delimiter lalu create prosedur. Setelah itu kita berikan nama prosedurnya yakni case 1, di mana memiliki parameter input yang berupa V seragam, saya VDay, dengan tipe data varchar. Lalu dilanjutkan dengan begin dan dilanjutkan dengan body dari prosedur tersebut. Pertama, body-nya yaitu case VDay when Senin dan kita select maksudnya kita insert ke tabel yang sudah kita buat, yakni tabel seragam. Di kolom seragam pula
baju dengan value yakni putih abu. Lalu dilanjutkan when harinya yakni dimasukkan Selasa, dan maka kondisinya akan ditambahkan insert ke tabel seragam di kolom baju dengan value putih-putih. Setelah itu when lagi, when harinya adalah Rabu, maka then kita insert into tabel seragam kolom baju dengan value batik. Kita tambahkan else, artinya jika tidak memenuhi kondisi-kondisi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka else akan berjalan dan insert into seragam Lalu jika tidak memenuhi Senin, Selasa, ataupun Rabu, kita menggunakan perintah else, langsung insert into tabel seragam, kolom seragam maksud saya, tabel seragam di kolom baju dengan value bebas. Nah, jika sudah, kita akan mengakhiri case ini dengan perintah end case. Setelah itu, kita akhiri juga prosedur ini dengan end. Jangan lupa delimiternya. Kita run. Nah, prosedurnya sudah terbentuk. Kita tinggal memanggil prosedur ini dengan sintaks seperti biasa, yakni call. Kita akan call prosedurnya. Langsung saja kita ubah dulu delimiternya. Setelah itu kita panggil call. Nama prosedur yakni case 1. Diikuti dengan parameternya yakni Rabu.
koma, langsung kita enter. Nah, karena sudah one row effect, kita akan menampilkan tabelnya dengan cara select. Kita select all from seragam. Kita select semuanya dari tabel seragam. Oke. Nah, harinya ini tidak masuk, hanya bajunya saja sesuai dengan parameter yang saya panggil di call, yakni hari Rabu, maka yang akan muncul yakni batik, dimana case yang muncul when Rabu dan insert into seragam kolom baju, value-nya adalah batik. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari store prosedur dengan kondisi case. Baik, materi akan saya lanjutkan dengan function. Store function merupakan sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah fungsi yang memiliki nama, kegunaan, dan pengembalian nilai atau return value. Seperti yang sudah saya katakan tadi, store prosedur itu tidak harus memiliki return value, namun di function itu tentu saja harus ada return value-nya dan hanya ada satu nilai yang dikembalikan. Keuntungan dari store function yakni kita dapat membuat fungsi yang tidak tersedia atau belum tersedia sama sekali. Aturan pembuatan store function ini masih mirip dengan store prosedur, dan hanya perbedaannya itu hanya pada functionnya saja yang ada nilai return-nya. Oke, selanjutnya ada sintaks dari function. Yang pertama ada cara membuat function. Cara membuat function ini tidak jauh berbeda dari cara membuat store prosedur sebelumnya, yaitu diawali dengan delimiter double dollar atau dapat juga menggunakan double slash atau garis miring 2 kali. Lalu diikuti dengan perintah create function dan diikuti dengan nama dari function-nya, lalu ada kurung buka, kita dapat memilih in, out, atau in, out. Lalu ada parameter type, dan juga di return dengan tipe datanya, return-nya berupa tipe data apa. Lalu ada begin, dan dilanjutkan dengan kode SQL atau statement-nya yang berupa body dari function tersebut. Lalu diakhiri dengan end dan juga delimiternya yaitu double dollar. Sama seperti halnya di store prosedur tadi, dalam tubuh function dapat berisi statement seperti deklarasi variabel, perintah pemilihan, dan juga perulangan. Seperti itu. Materi selanjutnya yakni membuat function di dalam pemrograman basis data, di mana kali ini saya akan membuat store function untuk menampilkan hari, yakni hari sekarang atau hari ini yang dalam bentuk long format. Nah, store function sederhana ini akan saya coba. Store function dan juga store prosedur itu sendiri tentunya berbeda, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Store function ini memiliki nilai kembalian atau return value. Selain itu, untuk pemanggilan fungsi atau function ini menggunakan sintaks select dan bisa dikatakan berbeda dengan store prosedur sebelumnya yang lebih banyak memanggil menggunakan call, seperti itu. Baik, kita mulai dari mengetikkan delimiternya, lalu create function, berikan nama functionnya today, lalu tanpa parameter apa-apa, dan juga dengan return-nya, jangan lupa. Karena function itu harus memiliki return atau kembalian. Dan kembaliannya itu hanya bisa berupa satu nilai. Berbeda dengan store prosedur yang tidak harus memiliki return value, tapi dapat memiliki return value dengan banyak nilai. Return di sini juga harus diberikan tipe data, char dengan panjang 30. Lalu dilanjutkan dengan begin seperti biasa. Lalu dilanjutkan dengan body dari functionnya, yakni return date format.
di mana berisi parameter now. Lalu yang pertama yang akan ditampilkan yakni harinya atau day, dilanjutkan dengan moon atau bulan, dilanjutkan dengan year. Oke. Setelah itu jangan lupa seperti dalam pembuatan struktur prosedur juga kita harus mengakhirinya dengan and dan juga delimiternya. Lalu kita run. Nah, create function today ini sudah berhasil. Lalu kita akan memanggil fungsi ini dengan cara mengganti delimiternya terlebih dahulu. Lalu mengetikkan select today tanpa parameter apa-apa. Oke, kita jalankan. Nah, sudah terlihat bahwa hari ini adalah tanggal 6 Mei tahun 2023. Jadi, ini merupakan function today yang mana dapat kita panggil berulang kali dengan memberikan return value berupa hari, bulan, tanggal, bulan, dan juga tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan function dengan looping, yaitu looping repeat disertai dengan kondisi if. Oke, yang pertama di sini saya akan mengimplementasikan function dengan perulangan, yakni yang mengembalikan banyaknya bilangan ganjil dari 1 sampai dengan parameter input atau parameter yang dimasukkan oleh pengguna atau kita nantinya. Yang pertama, kita ketikkan delimiter slash, lalu kita create function. Selanjutnya kita akan memberikan nama functionnya, yakni banyak bilangan ganjil. Lalu berisi parameter, yakni ada n dengan tipe data integer. Lalu kita return dengan tipe data integer juga. Selanjutnya kita akan mulai begin. Seperti biasa, setelah begin itu terdapat body. Body-nya ini kita declare dulu. Kita deklarasikan variabel lokalnya, yakni i dengan tipe data integer yang memiliki nilai default yakni 1. Jadi i ini dimulai dari 1 karena dia nilainya default. Selanjutnya kita declare lagi, kita deklarasikan untuk fungsi menghitung count integer, defaultnya itu 0. Nah, selanjutnya kita ketikkan loopingnya, yakni repeat. Lalu pengkondisiannya yakni if jika i dimodulo 2 atau dibagi 2 lebih dari kurang dari 0, maka
kita akan set jumlahnya ini sama dengan jumlah PL1. Selanjutnya kita hentikan if-nya, hentikan kondisinya dengan end if. Lalu kita tambahkan perulangannya yang menjadi bagian dari repeatnya, yakni set i sama dengan i plus 1. Nah, di repeat ini kita menggunakan until, di mana tentu saja perulangan ini memiliki batasan untuk melakukan looping. Batasannya ini menggunakan perintah until i ini lebih besar daripada n, maka repeat ini akan dihentikan. And repeat. Lalu nilai yang dikembalikan adalah nilai count-nya. Return count. Nah, setelah itu jangan lupa yang terakhir kita tutup dengan n dan juga delimiter. Oke, sekarang kita run. Nah, function dari banyak bilangan ganjil ini sudah terbentuk, dan kita ubah dulu delimiternya. Setelah itu akan saya jelaskan sedikit pada contoh di atas. Function dari banyak bilangan ganjil ini menggunakan perulangan repeat until untuk menghitung jumlah atau banyaknya bilangan ganjil dari 1 hingga dengan parameter masukan, yakni parameter masukannya adalah n. Pertama, function akan mendeklarasikan variabel i dan variabel count yang digunakan dalam proses perulangan. Kemudian function menggunakan perintah repeat untuk mengulangi proses perhitungan bilangan ganjil hingga nilai i lebih besar daripada nilai n. Nah, pada setiap iterasi perulangan, function akan memeriksa apakah nilai i adalah bilangan ganjil dengan menggunakan perintah if. Di sini ada if i modulo 2. Jika iya, maka function itu akan menambahkan nilai 1 ke variabel count dengan perintah set i plus 1. Setelah itu, function akan menaikkan nilai i dari perintah set i plus 1 ini. Setelah semua bilangan dari 1 sampai dengan n ini telah diperiksa, maka function akan mengembalikan nilai, yakni mengembalikan nilai count yang menggunakan tentunya perintah return. Function dari banyak bilangan ganjil ini dapat dipanggil dengan memasukkan nilai parameter n yang diinginkan. Nah, kita dapat mencobanya dengan mengetikkan select banyak bilangan ganjil, lalu kita tambahkan parameter di dalamnya yang bertipe data integer. Misalnya kita tambahkan 25 bilangan. Jadi nanti
function ini akan menghitung berapa banyak sih ada bilangan ganjil dari rentang 1 hingga 25, seperti itu. Lalu titik koma dan banyak bilangan ganjil dari 1 hingga 25 ini ternyata ada 13 bilangan ganjil. Jadi return value-nya yakni 13. Bilangan ganjil dari 1 hingga 25 itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dan juga hingga 25. Seperti itulah penggunaan function dalam mata kuliah teknologi basis data ini. Nah, demikian penjelasan mengenai materi, store, prosedur, dan juga function dalam mata kuliah teknologi basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.